Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Haji Udin Kamiludin. Kami akan menjelaskan materi tentang gaya belajar. Perkenalkan, nama saya Tia Fikriya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian yang kedua Miranti, dan yang ketiga Labibah, keempat Maulana, dan kelima Dinda, keenam Setianti, dan ketujuh Nailir. Kemudian langsung saja materi pertama, yaitu pengertian gaya belajar. Menurut Joko Susilo mengatakan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memperoleh informasi tersebut. Sedangkan menurut Bobby DePorter dan Mickey Hernaki, bahwa gaya belajar adalah kombinasi bagaimana Anda menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Senada dengan yang diungkapkan oleh Munif Khatib, bahwa gaya belajar adalah cara informasi ke dalam otak melalui indera yang kita miliki. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi pada proses belajar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Miranti. Baik, saya Miranti. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar. Kita tidak bisa memaksakan setiap anak untuk bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan suasana ataupun cara yang kita inginkan, karena setiap anak itu berbeda-beda dalam tipe ataupun gaya belajar mereka masing-masing. Kemampuan mereka dalam mencerna dan menyerap materi ataupun pelajaran juga tergantung dengan gaya belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar menurut DeFarto dan Hinarki. Menurut beliau, gaya belajar mencakup 3 hal. Yang pertama, gaya belajar visual, yang kedua, gaya belajar auditorial, dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang cenderung atau dominan kepada penglihatan daripada pendengaran ataupun gerakan-gerakan. Ciri-ciri dari gaya belajar visual ini yang pertama itu rapih dan teratur, berbicara dengan cepat, teliti terhadap detail, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, mengingat dengan asosiasi visual, dan lebih suka membaca daripada dibacakan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, saya Labi Iksi Tahiyati akan melanjutkan macam-macam gaya belajar menurut DePorter dan Hinarki. Gaya belajar menurut DePorter dan Hinarki selanjutnya yaitu gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial ini yaitu gaya belajar yang lebih cenderung melalui suara. Ciri-ciri dari gaya belajar auditorial ini yaitu mudah terganggu oleh keributan, biasanya pembicara lebih fasih, dan selanjutnya lebih suka musik daripada seni. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini cenderung lebih ke gerak dan sentuhan. Ciri-cirinya yaitu menghafal dengan cara berjalan dan melihat, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan kemungkinan tulisannya jelek. Ya baik, selanjutnya itu gaya belajar siswa menurut David Kopp. Gaya belajar siswa atau student learning style dapat diartikan sebagai karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikologis seorang siswa tentang bagaimana dia memahami sesuatu, berinteraksi dengan respon lingkungan belajarnya yang bersifat unik dan relatif stabil. Kopp mengklasifikasikan gaya belajar siswa ke dalam 4 kecenderungan utama, yaitu yang pertama, concrete experience atau CA.
Siswa belajar melalui perasaan atau feeling dengan menekankan segi-segi pengalaman konkret, lebih mementingkan relasi dengan sesama dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Siswa melibatkan diri sepenuhnya melalui pengalaman baru. Siswa cenderung lebih terbuka dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang dihadapinya. Selanjutnya, abstract conceptualization. Siswa belajar melalui pemikiran atau thinking dengan lebih terfokus pada analisis logis dari ide-ide, perencanaan sistematis, dan pemahaman intelektual dari situasi atau perkara yang dihadapi. Siswa menciptakan konsep-konsep yang mengintegrasikan observasinya menjadi teori yang sehat dengan mengandalkan pada perencanaan yang sistematis. Yang ketiga yaitu reflective observation atau RO. Siswa belajar melalui pengamatan atau watching. Penekanannya mengamati sebelum menilai, menyimak suatu perkara dengan berbagai perspektif dan selalu menyimak makna dalam hal-hal yang diamati. Siswa akan menggunakan pikiran dan perasaannya untuk membentuk opini pendapat. Siswa mengobservasi dan merelaksasi pengalamannya dari berbagai segi. Yang keempat yaitu active experientiation. Siswa belajar melalui tindakan atau doing, cenderung kuat dalam segi kemampuan melakukan tugas, berani mengambil risiko, dan mempengaruhi orang lain lewat perbuatannya. Siswa akan menghargai keberhasilannya dan menyelesaikan pekerjaan pengaruhnya pada orang lain dan prestasinya. Siswa menggunakan teori untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, Cobb mengemukakan bahwa setiap individu tidak didominasi oleh satu gaya belajar tertentu secara absolut, tetapi cenderung membentuk kombinasi dan konfigurasi gaya belajar tertentu yang diklasifikasikannya ke dalam 4 tipe. Tipe pertama, diverger. Tipe ini perpaduan antara concrete experience dan reflective observation, atau dengan kata lain kombinasi dari perasaan atau feeling dan pengamatan atau watching. Siswa dengan tipe diverger memiliki keunggulan dalam kemampuan imajinasi dan melihat situasi konkret dari banyak sudut pandang yang berbeda, kemudian menghubungkannya menjadi sesuatu yang bulat dan utuh. Pendekatannya pada setiap situasi adalah mengamati dan bukan bertindak. Siswa seperti ini menyukai tugas belajar yang menuntutnya untuk menghasilkan ide-ide dan gemar mengumpulkan berbagai informasi, menyukai isu tentang kesastraan, budaya, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Tipe kedua adalah asimilator. Tipe kedua ini perpaduan antara abstrak conceptualization dan reflective observation, atau dengan kata lain kombinasi dari pemikiran atau thinking dan pengamatan atau watching. Siswa dengan tipe asimilator memiliki keunggulan dalam memahami dan merespon berbagai sajian informasi serta mengorganisasikan merangkumnya dalam suatu format yang logis, singkat, dan jelas. Biasanya, siswa tipe ini cenderung lebih teoritis, lebih menyukai bekerja dengan ide serta konsep yang abstrak daripada bekerja dengan orang. Mata pelajaran yang diminatinya adalah bidang sains dan matematika. Tipe yang tiga itu converger. Siswa mampu merespon terhadap pekerja peluang dan mampu bekerja secara aktif dalam sikap tugas yang terdefinisikan secara baik. Tipe keempat itu akomodator. Siswa tipe ini sering mengaplikasikan materi pelajaran dalam berbagai situasi baru untuk memecahkan berbagai masalah nyata yang dihadapinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianti ingin menjelaskan tahap perkembangan gaya belajar siswa. Yang pertama, tahap anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, siswa sudah dapat menilai mana guru yang lebih enak dalam mengajar. Bahkan, mereka telah menginginkan lingkungan atau suasana yang nyaman untuk belajar. Misalnya, nuansa kelas yang rapih dan bersih membuat mereka nyaman dan efektif untuk belajar, serta membuat mereka untuk semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada tahapan ini, mereka terkadang mencari kesempatan menyimak dan mengikuti pembicaraan orang dewasa yang ternyata dapat menambah wawasan dan membawa cakrawala berpikir. Menurut buku Muhammad Joko Susilo tahun 2009 halaman 102. Selanjutnya yaitu tahap remaja awal usia 12 sampai 15 tahun. Pada tahap remaja awal, umumnya siswa sudah duduk pada sekolah menengah pertama atau SMP. Pada masa ini, siswa sudah mengalami perubahan-perubahan fisik sesuai yang dijelaskan Kohlen dan Thompson. Menurut buku Muhammad Joko Susilo tahun 2009 halaman 102. Pertumbuhan fisik tersebut meliputi sistem syaraf, otot-otot, kelenjar, endokrin. Selain itu, siswa juga mengalami perubahan-perubahan psikologis dalam diri siswa, terkadang membawa unsur kestabilan siswa dalam menilai suatu tindakan verbal maupun nonverbal dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narifah akan sedikit menjelaskan tentang tahap remaja madya sampai tahap remaja akhir. Yang pertama yaitu langsung saja tahap remaja madya. Dimulai dari umur 15 tahun sampai umur 18 tahun. Pada masa ini, siswa masuk jenjang SMA atau sekolah menengah atas yang merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Pada masa ini, siswa mulai menunjukkan sifat pemberontak. Selain itu, pada masa ini, prestasi siswa dalam akademik kurang baik karena mereka terbawa arus pergaulan yang kadangkala tidak mampu mereka saring mana yang baik dan mana yang benar. Kedua yaitu tahap remaja akhir, yaitu dimulai dari umur 19 tahun sampai umur 22 tahun, di mana pada masa ini siswa sudah dewasa dan mandiri, tepatnya pada bangku perkuliahan. Mereka sudah berganti status menjadi mahasiswa. Pada perkembangan proses gaya belajar di masa ini, remaja cenderung selalu terbuai dengan waktu.